Hai, kita bakalan mulai live-nya. Oh iya, aku lupa tadi mau. Ups. Hai semuanya. Hai. Ini kita jarang-jarang ya live hari Minggu ya. Dan Soalnya ini Dokter pertama kali Aimi, berdua. ya ini pertama kali kita juga live berdua. Hai, gimana kabarnya semuanya? Ini di sini, ini my little sisters, namanya Fernanda Lubita. Terus abis ini kita bakalan ada satu special guest yaitu Dokter Aini dari psikiater. Dan hari ini kita bakal bahas mengenai insecurity. Jadi how to deal with your insecurity. Karena kita percaya bahwa banyak banget kayaknya ya, banyak banget orang yang berasa insecure, apalagi sebagai cewek ya kan. Kadang kayak berasa kurang ini kurang itu, dan gak cuma fisik, kadang bahkan mental kita juga. Terus kadang apalagi dengan adanya sosmed, apakah kita bisa diterima nggak nih, terus kenapa like-nya dia mungkin lebih banyak, atau mungkin juga dalam segi kerjaan dan lain sebagainya kayak gitu. Karena insecurity itu memang banyak aspeknya. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Dokter Aimi penyebab insecurity itu apa. Ntar kalau ada yang mau konsultasi atau mau tanya jawab bisa langsung juga gitu. Nih kita lagi nunggu Dokter Aimi. Ntar kalau ada yang mau tanya feel free ya. Hai, Dok. Hai dok. Halo, Gimana kabarnya? baik. Sela sama Nanda gimana kabarnya? Baik juga. Hari ini kita Nih, nyantai-nyantai ya, weekend kita isi dengan kegiatan bermanfaat. Kita iya ngobrolin betul, Betul banget ngobrol-ngobrol gitu. Nah ini nih seru banget nih dok. Hari ini kita bakal bahas tentang insecurity. Oh iya ya, jadi connectionnya ya. Jadi kita kan kita kemarin itu sempat bingung topiknya apa nih yang seru. Terus akhirnya kita mutusin buat tentang insecurity karena memang di luar sana pasti banyak banget yang berasa insecure. Ya kan dok, gak cuma segi fisik, baik dalam segi kerjaan, mungkin pergaulan, mental dan lain sebagainya. Dan itu kalau larut terus menerus juga bisa berbahaya juga kan dok. Kayak gitu ke mental kita, mental health salah satunya. Nah mungkin Iya, benar. kan nanti sama tanya-tanya kali ya ke dokter Aimi. Iya. Kalau kalau sebenarnya insecure itu apa sih dok yang dimaksud dengan insecurity? Kita kan sering dengar-dengar nih insecure, insecure yang kita tahu kan insecure nggak, taunya itu nggak merasa percaya diri, salah satunya itu sama apa beda ya dok sebenarnya? Oke, jadi insecure itu sebenarnya dari arti katanya kan artinya rasa tidak aman ya. Kita kadang bisa merasa tidak aman itu ketika kita merasa diri kita terancam. Ya. Terancam itu ketika kita merasa diri kita ditolak oleh orang lain. Atau kita merasa diri kita kurang baik atau kurang layak atau we are not enough, kita kurang cukup untuk memenuhi standar orang lain. Jadi arti kata insecure itu maksudnya kan ini ada yang komen merasa tidak nyaman ya. Kalau dari kata aslinya mungkin merasa tidak aman ya, tidak aman, tidak nyaman boleh karena kita takut ditolak oleh orang lain. Nah, core-nya bisa macam-macam, root-nya, akarnya bisa karena kita merasa bahwa kita tidak percaya diri, low self esteem, atau kita juga mungkin merasa bahwa kita tidak layak dan ditolak oleh orang-orang sekitar. Kayaknya gitu sih. Masih benar, itu kan banyak terjadi ya. Iya, apalagi kalau untuk cewek ya, khususnya cewek kalau biasanya ini mulai ini dok, mulai apa akil balik abis-abis masa mulai puber. Nah itu biasanya kayak mulai keluar nih banyak insecurity, kayak mulai kepikiran ini, kepikiran itu gitu. Bener sih, sebenarnya hampir semua orang mungkin pernah merasa dirinya kurang layak lah. Meskipun kayak saya sendiri ya, saya juga pernah. Ya, misalnya saya sharing sedikit ya, misalnya saya dulu dibilang, oh mukaku ini panjang, ya kan dibilang, oh mukanya ini kok panjang gitu. Atau mungkin sekarang juga, karena saya sekarang baru ngelahirin juga kan, nah itu banyak yang ngira, loh masih hamil ya gitu, kok gendut gitu. Nah itu juga menimbulkan insecurity Iya karena benar, kita setuju merasa dok. jadi, oh seolah-olah kayak diri kita nggak layak gitu.
kita. Kalau Sela sama Nanda gimana? Pernah nggak ngerasa insecure? Pernah banget sih dok. Pernah. Ya kan hampir kayak semua cewek pernah. Saya pun juga kayak misalnya, apalagi habis ngelahirin itu bener banget sih. Itu kita langsung berasa insecure. Misalnya dari dulu apalagi ya habis married itu kan maksudnya kita lagi habis diet, terus habis jaga badan. Jadi lagi badannya bagus-bagusnya terus tiba-tiba langsung hamil, apalagi in my condition waktu itu naiknya banyak banget nih dok, jadi langsung berasa gendut, terus langsung nggak percaya diri, iya serius, terus kayak mau foto tuh ribet banget dok, saya nggak pede kalau foto, jadi kalau saya bareng-bareng mintanya di tengah, terus kalau nggak gitu ntar kalau misalnya beberapa posisi, jadi kayak ambil foto tuh nggak bisa sekali, sampai harus berkali-kali, karena ini tuh tadi nggak pede sama nggak merasa nggak aman, loh, aduh kok kelihatan gede ya kalau angle ini, jadi lebih ribet gitu loh, itu berasa sih, itu pernah saya rasain, bahkan sampai sekarang sih kadang juga merasa nggak pede gitu, nggak aman dengan posisi-posisi tertentu atau pemakaian baju tertentu, misalnya kayak gitu juga sih. Nggak nyangka ya, padahal Sela secantik ini aja masih merasa insecure, ya kan? Apa Iya. wanita lain di luar sana, ya nggak? Iya. Itulah wanita Kalau Anda benar. gimana, Anda? Kalau aku tuh lucu dong. Jadi kalau aku personally, aku tuh memperhatikan diriku tuh feeling insecure tuh hanya saat kalau mau period nih. Jadi nggak setiap waktu. Jadi misalkan Sensitif kayak ya. jadi sensitif gitu. Misalkan tiba-tiba nih mau period, misalkan kayak beratnya naik, terus ngerasa gendutan, itu langsung udah kayak kerasa, aduh aku kayaknya jelek, karena kalau aku tipenya yang langsung ke pipi. Bahkan kadang naik setengah kilo aja tuh langsung pipinya kelihatan, meskipun mungkin di badan belum terlalu kelihatan. Atau nggak gitu, aku juga lumayan gampang insecure tuh kalau nggak, misalkan aku doing something, a project, terus kayak nggak bisa maksimal, padahal sebenarnya aku bisa maksimalin, cuma mungkin ada suatu kesalahan tertentu. Jadinya aku akhirnya merasa insecure, kayak aduh aku not good enough kayaknya buat this project atau apa. Jadi tapi ya kembali lagi itu pun juga terjadinya nggak setiap waktu, cuma kalau aku pas mau period aja baru mulai kayak gitu gitu. Ya Nah, itu sih dok, mungkin pengaruh hormon ya dok ya. ya, kalau itu emang benar sih, itu emang pengaruh hormon. Jadi kalau memang saat kita mau period, itu kan hormon progesteron kita turun, hormon estrogen kita juga turun. Nah itu makanya biasanya kita jadi lebih mellow, lebih sensi, lebih mudah marah. Nah biasanya tuh kalau pasien-pasien saya yang udah ada bawaan depresi, biasanya jadi lebih mudah depresi, mudah merasa sedih, pesimis, merasa bersalah, merasa dirinya kurang. Jadi memang benar Nanda, ada hubungannya memang. Tapi kalau Nanda ngerasa pipinya tembem itu padahal enggak banget. Kita juga nggak dapat sih dok, gimana pipi tembemnya Nah, di ya sini makanya. dok. Itu padahal kalau mungkin ini ada yang komen ini Dokter Henry nih. Kalau ada Dokter Henry mungkin udah di filler itu supaya pipinya kelihatan lebih chubby. Kan sekarang ada orang-orang yang pengen pipinya kelihatan lebih chubby, jadi malah di filler mungkin kelihatan lebih muda. Jadi kita tuh memang cenderung nggak pernah puas kan dengan diri kita. Benar, Kita saya setuju. kalau orang bule itu malah kepingin kulitnya eksotis, kulitnya hitam. Tapi kalau orang Kita malah Indonesia pengen putih yang ya. bawaannya kulitnya sawo matang malah kepingin putih, ya nggak sih? Iya bener banget, itu saya setuju sih. bener. Nanti yang bibirnya tipis kayak saya nih dok, saya tuh pengen banget punya bibir tebel, terus pengen ini pengen itu, ntar yang bibirnya tebal pengen dikecilin, ada aja pasti Benar, rambut tetangga benar. berhijau. Iya, benar Wanita banget. nggak akan pernah puas. Jadi dulu itu waktu saya SMA di Amerika itu kan saya pernah di sana itu ada teman saya itu yang mau operasi untuk pengecilan payudara. Padahal kalau di sini tuh kan orang malah kepingin membesarkan payudara, di sana Iya. mengecilkan payudara. Jadi memang manusia itu cenderung nggak pernah puas. Bener Bener. banget sih. Tapi kalau misalnya secara general berasa insecure itu sebenarnya normal nggak dok? Terus sampai mana batas kewajaran dari perasaan insecure itu? Jadi Iya. Oke. Jadi rasa insecure itu sebenarnya kan muncul, jadi ada 4 emosi dasar manusia ya. Yang pertama itu rasa senang, kemudian rasa sedih, rasa takut, dan juga rasa marah. Insecure itu adalah bagian dari rasa takut. Rasa takut itu muncul ketika kita merasa berada di dalam suatu bahaya. Maka akan muncul rasa takut. Rasa takut itu bisa munculnya kadarnya bervariasi. Kalau ringan dalam kadar insecure, kalau lebih berat mungkin anxiety atau cemas, ya. Atau kalau lebih beratnya lagi yang sampai kita ketakutan, thrilled gitu kan, yang sampai scared. Nah, sebenarnya rasa insecure itu muncul ketika kita merasa berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Ya, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, bagaimana respon orang-orang terhadap kita. Nah, itu akan muncul rasa insecure. Jadi normal nggak sih kalau kita punya rasa insecure?
very normal karena itu adalah bagian dari emosi dasar manusia yaitu rasa takut. Cuman hal itu akan menjadi berbahaya, akan menjadi bumerang buat kita kalau kita merasa selalu takut, kalau kita merasa selalu insecure dengan diri kita. Kalau kita merasa selalu ada yang kurang dengan diri kita sehingga akhirnya kita jadi nggak bahagia. Nah, itu yang akhirnya akan menjadi bahaya. Jadi ada yang namanya ini kalau insecure sampai parah ya, ada yang namanya body dysmorphic disorder. Ya, gangguan dia memandang dirinya itu seolah-olah selalu kurang. Contohnya artis yang terkenal itu yang mengalami BDD adalah Michael Jackson. Jadi Michael Jackson tuh saat kecil dia tuh dibully, dia hidung besar, big nose. Sehingga akhirnya dia terobsesi bahwa hidungnya itu sangat jelek gitu kan. Akhirnya dia operasi berulang kali, tapi dia nggak pernah puas dengan hidungnya yang sudah dioperasi. Akhirnya sampai pernah kan itu hidungnya sampai kecil banget. Nah itu karena dia nggak pernah merasa puas, dia selalu merasa insecure dengan hidungnya. Nah itu nanti jadinya body dysmorphic disorder. Ada juga mungkin kalau yang insecure yang sampai berbahaya itu kalau akhirnya dia jatuh ke dalam depresi. Ya, ada salah seorang klien saya itu yang dia selalu merasa dirinya kurang cantik, padahal udah cantik banget loh, beneran udah cantik, udah seksi, semua lohai bohai, udah pokoknya cantik, tapi dia merasa selalu kurang. Jadi dia tuh sampai kalau ke tempat praktek saya, dia tuh nunggunya bukan di ruang tunggu, dia tuh nunggunya di kamar mandi, karena dia nunggu di kamar mandi sambil dia tuh ngaca. Oh my God. Ada yang sampai kayak gitu ya dok ya ternyata ya? Ya, itu kalau sudah sampai insecure sampai dia merasa parah. Dan sampai nggak pede banget kali ya, kayak bareng sama yang lain gitu. Jadi dia sampai dia nggak pede dan dia merasa bahwa ada yang kurang dari dia. Jadi dia selalu ngaca, aku kok kurang ini ya, aku kok kurang ini ya. Nah itu yang akhirnya menjadi berbahaya. Bisa Dok, apa itu mungkin bisa juga faktor trauma, Dok? Apa dia dulu pernah dibully dengan parah sampai body dia shaming, trauma, ya body shaming. Jadi dia kayak terjadi trauma gitu. Ya, benar. Jadi itu juga pengaruh bully. Yang kebetulan yang pasien saya itu dia tuh dulu pernah dibully gendut. Jadi pasien saya itu selain dia depresi, body dysmorphic disorder, dia juga akhirnya anoreksia ya, sampai dia nggak mau makan. Dan ada bulimia juga. Jadi sampai nyogrok mengorek-ngorek kerongkongannya untuk bisa mengeluarkan makanannya supaya dia bisa memuntahkan supaya dia tetap kurus. Nah itu yang udah sampai bahaya dan itu udah nggak normal kalau udah seperti itu dan perlu datang ke psikiater kalau udah sampai seperti itu. Iya, itu bahaya banget ya ternyata. Itu bahaya banget. Nah tadi yang pertanyaan Anda ya, pernah nggak ada trauma? Bisa banget. Jadi bisa karena pengaruh bullying dari teman-teman sekitar, dihina gendut, kayak Michael Jackson tuh kan dihina dia big nose, dibully oleh teman-temannya, makanya bullying itu sebaiknya memang dihindari. Iya makanya mulutmu harimaumu. Jadi hati-hati dalam berkata, jangan sampai kita tanpa sadar ya dok. Kadang kita tuh mengeluarkan kata-kata yang mungkin bagi kita simple, mungkin bagi kita dulu apalagi waktu SMP, SMA mungkin ya. Kamu gendut, kamu jelek, kamu ini, kamu hitam, itu sesuatu yang lucu mungkin bagi anak-anak. Tapi itu bisa membawa dampak yang sangat panjang ke seseorang sehingga kebawa sampai dia dewasa bahkan ya dok. Dan bisa sampai keterusan, bisa sampai tadi depresi, bahkan nggak dikit loh yang bunuh diri ya dok ya, sampai yang terparahnya ya artis-artis karena dibully. Jadi memang kita harus menjaga sih, menurut saya sih paling berbahaya itu mulut kita juga ya salah satunya. Iya, kayak netizen di Korea itu kan banyak tuh artis-artis Korea yang bunuh diri. Iya, gara-gara dibully kan soalnya. Nah, itu kan karena dibully. Dan kita lihat tingkat operasi plastik di Korea itu kan sudah sangat tinggi, udah kayak kacang goreng kan. Saya sih bukan orang yang anti dengan operasi plastik sih, menurut saya itu hak setiap orang sih. Cuman kita hati-hati juga karena memang kalau kita nggak pernah puas dengan diri kita selalu operasi plastik, nanti hati-hati kita bisa jatuh ke dalam kategori BDD, body dysmorphic disorder itu. Dok, kalau misalkan ada orang nih kan berarti kalau insecurity mulai masuk fase tidak normal di saat rasa itu udah mulai menghantui kita tidak secara periodically tapi terus menerus membuat kita bahkan mungkin self hate. Nah, kira-kira kalau sebelum cara mengantisipasi nih dok, jangan sampai
masuk ke dalam fase itu, atau bahkan mungkin apabila nih teman-teman ada yang udah mulai masuk ke dalam fase itu, apa yang harus kita lakukan supaya nggak sampai sampai anxiety, sampai depresi, bahkan ya amit-amit jangan sampai bunuh diri atau apa nih dok kayak? Ya, tapi sama saya tambah dok, mungkin sebelum itu benar saya setuju. Batasan mana yang perlu kita ketahui bahwa kita ini masih insecurity yang normal. Perasaan ini masih perasaan takut biasa, bukan lebih dari itu dok. Jadi takutnya nih kita merasa biasa-biasa, ternyata sebenarnya kita tanpa sadar kita Udah pile up. udah lebih gitu, udah nggak normal gitu loh. Itu sampai mana sih dok? Jadi batasannya. Iya. Jadi kalau kadang kita merasa nggak puas itu sebenarnya ya very normal lah. Kita kadang merasa ada yang kurang. Sebenarnya tuh nggak apa-apa. Karena seperti yang tadi saya bilang kan, rasa takut itu merupakan alarm yang mana diciptakan oleh Tuhan ketika kita berada di situasi yang berbahaya atau yang kita merasa takut gitu kan. Takut tertolak, takut diabaikan. Sehingga itu bisa menjadi cambuk untuk kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita sudah menjadi lebih baik, namun kita merasa selalu ada yang kurang dengan diri kita, nah itu yang hati-hati, itu yang bisa berbahaya. Ya kan? Kalau kita merasa selalu kurang terus, dan kita merasa tidak ada kelebihan dari diri kita. Ya. Ketika kita fokus di kekurangan kita, tapi kita tidak pernah melihat kelebihan kita, nah itu yang berbahaya. Contoh ya, ada salah seorang pasien saya juga yang sampai dibawa berobat oleh suaminya. Karena pasien itu ada bekas luka, kena knalpot di kakinya. Ya kan, di kaki loh, orang tuh nggak kelihatan kan kalau di kaki. Tapi dia tuh fokus di lukanya bekas knalpotnya itu. Padahal dia tuh udah cantik banget. Udah cantik, orang nggak akan lihat kan luka knalpotnya. Tapi dia merasa terlalu kurang sampai dia tuh nggak mau keluar dari rumah. Nah itu sudah insecurity yang sudah nggak normal. Ketika kita hanya fokus di negatif daripada positif. Jadi coba teman-teman hari ini Anda tuliskan di kertas ya. Apa kelebihan Anda dan juga apa kekurangan Anda. Lalu Anda bacanya seperti ini catatan itu ya. Meskipun saya memiliki kekurangan bla 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 bla, tetapi saya juga memiliki kelebihan bla 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 bla. Nah, itu bisa Anda lakukan untuk membuat Anda merasa lebih baik. Jadi try to accept yourself just the way you are. Karena nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada, pasti nggak ada. Ya kan? Ya nggak sih? Benar, saya setuju. Sempurna. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, kita memang jarang sih, kita jarang memuji diri kita sendiri. Misalnya nih kayak kita achieve something, nggak mungkin kita bilang kayak wah kamu hebat ya, wah aku pintar gitu, nggak. Tapi kalau udah kita gagal sedikit aja kalau misalnya, kita pasti akan ngecam diri kita, kamu goblok banget sih tadi kok kayak begini gitu. Wah, kita selalu ya kan, scam yourself gitu loh. Bahkan orang lain mungkin nggak mengolok kita, tapi kita mengolok diri kita sendiri dan merendahkan diri kita sendiri. Mindset kita yang negatif tinggi ke diri kita, ya nggak sih dong? Terus kadang kita ngerasa, ini kurang ini. Kita mana pernah sih misalnya kayak, ayo dong aku bagus ya. Nggak mungkin. Kita pasti bilangnya kayak, aduh bibir aku tipis ya, mata aku kurang gede ya, pipi aku kurang tirus. Pasti kayak gitu kan. Jadi saya setuju. Berusaha untuk mengenali kelebihan dari diri kamu sendiri. Jangan cuma ngelihat negatifnya doang ya dok ya, dalam segala sesuatu sih menurut saya. Itu saya setuju. Karena kesempurnaan itu hanyalah merek rokok dan juga Andra and the Backbone. Waduh. Ya kan? Kalau kita semua itu pasti ada kekurangannya. Jadi try to accept yourself just the way you are. Dan karena Anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Iya, benar. Dan saya setuju, mungkin juga gini dok, banyak orang, karena kan sekarang beda sama beberapa puluh tahun lalu yang nggak ada sosial media. Dan sekarang semua orang ada sosial media. Otomatis yang di-share di sosial media itu kan segala sesuatu yang bagus-bagus kan dok. Mungkin dong kayak saya foto waktu saya lagi nangis misalnya gitu. Atau saya foto saya lagi bangun tidur acak-acakan. Pasti saya foto waktu saya dandan. Atau mungkin saya foto waktu saya lagi bahagia, lagi liburan misalnya kayak gitu. Jadi mungkin ada orang yang melihat merasa kayak, wah dia enak banget ya hidupnya, dia begini-begini ya, dia cantik ya kan. Sekarang ada make up, ada filter, ada lain sebagainya. Yang dilihat tuh bagus-bagusnya orang, tapi mereka nggak pernah tahu gitu loh, di balik itu tuh usaha mereka itu apa, mereka itu sendiri punya kekurangan itu apa. Nah dari situ mungkin membuat orang makin down lagi gitu ya. Apalagi sebenarnya sosial media itu kan platform di mana kita akan menunjukkan hal-hal yang kita pengen tunjukin aja kan sebenarnya. Kayak gitu, jadi selama misalkan kita nggak pengen nunjukin yang jelek, mau nunjukin yang bagusnya doang, ya bisa banget kayak gitu loh. Dan itu yang mungkin membuat mungkin nggak banyak orang itu aware dan paham bahwa social media itu
dikontrol oleh orang yang megang sosial media itu. Dan dia akan menunjukkan apa yang dia ingin tunjukkan. Dan kalau kalian mau mengenal lebih dalam ya jangan melalui sosial media. Kenal orang itu as a person secara pribadi, baru mungkin di situ kalian bisa mengenal, oh ternyata untuk mencapai, benar katanya si Cecela, kayak untuk mencapai itu ada usaha tertentu loh, atau dibalik semua kecantikan dia ada insecurity yang dia juga battling with it every single day loh, kayak gitu sih. Jadi nggak boleh gampang Benar, ngejudge orang gitu ya. benar. Iya, benar banget. Jadi memang semua itu kan kalau bahasa Jawanya kan sawang sinawang ya. Apa itu, Cek? Nggak bisa bahasa Jawa sih. Ya, sawang sinawang itu artinya kelihatannya seperti itu, tapi padahal belum tentu kalau dijalani itu seperti Iya, itu. benar. Iya sih, kadang kita ngeliatnya wah dia enak banget ya kerjanya, travel misalnya banyak orang kan dok yang sekarang lihat, aduh dia enak banget ya jadi influencer, kerjanya foto-foto, traveling, tapi mereka nggak tahu kan sebenarnya di balik itu mereka juga struggle dengan waktu, mungkin juga terus komitmen, semua orang lagi tidur enak-enak, mereka harus mikir konten dan lain sebagainya, mungkin contoh salah satunya kayak gitu. Jadi harus belajar untuk melihat segala sesuatu itu secara utuh gitu loh ya, nggak bisa kayak cuma ngejudge dari satu sisi gitu. Nah itu saya setuju dengan ini. Ada yang bilang, Nuki fokus pada kelemahan sebagai motivasi is okay, tapi kita harus bersyukur atas kelebihan yang Tuhan berikan. Agree, setuju banget. Mungkin bahasa Inggris saja, jangan sawang sinawangis. Oke, apa ya bahasa Inggrisnya ya? Eh, Terus don't judge nih a dok, book by its cover kalau bahasa iya Inggris. benar. Nah terus Oke. nih dok, kalau misalnya eh, apa namanya, saya lupa tadi mau, oh ini dok, gara-gara tadi lagi asik. Terus ini dok, saya kan juga lihat ya banyak anak-anak muda terutama di usia-usia saya juga, di usia-usia produktif kayak kita ini, yang namanya quarter life crisis. Sering lihat kan kadang di sosial media atau di Google, karena mungkin di usia 20 sampai 30 tahun kan harusnya usia-usia kita untuk berambisi-ambisinya nih gitu. Tapi kita juga belum bisa dibilang cukup dewasa juga. Jadi mungkin kita punya ambisi, oh kita tuh listnya mau mencapai ini, tapi mungkin ada banyak yang belum kita bisa kesampaian. Dari situ akhirnya kita merasa diri kita ini, aduh kamu kok gagal sih, kamu kok nggak bisa kayak, start comparing deh, kamu kok nggak bisa kayak dia, dia udah menikah, udah punya anak banyak, apalagi lingkungan kadang ya ngejudge juga, kamu masih single-single aja, tuh dia udah bisa beli mobil, beli rumah, kamu masih belum bisa apa-apa, kamu malah baru lulus sekolah. Kan banyak gitu, baik dari diri kita dibantu dengan pressure dari luar, akhirnya makin tuh down, makin insecure. Nah itu tuh kayak gimana ya dok, di quarter life crisis ya kita Iya. bilang ya secara psikologi, keren gini istilahnya, quarter life crisis. Oke, jadi kalau memang ya menurut Erik Erikson, bukan menurut saya, tapi menurut Erik Erikson, itu salah seorang ahli psikologi gitulah. Jadi kita itu kalau usia 20 sampai 40 tahun itu adalah fase di mana kita itu mencari pasangan. Ya. Sebelah saya masih single dok, jadi langsung kita tolak aja. Iya. Gak apa-apa, ini masih fase Iya, nggak apa-apa, masih fase mencari pasangan. Ya, 20 Belum sampai lewat 40 tahun fase. fase di mana kita tuh mencari pasangan, dan seseorang itu kan kalau anak-anak usia remaja ya, saat kita usia 13 sampai 17 tahun itu saat di mana kita itu mulai mencari jati diri, siapa sih saya. Jadi kita udah ada role model kan, aku mau menjadi seperti ini. Dan di usia 18 ya 20-an itu sampai 40 tahun itu adalah fase di mana kita akan mewujudkan apa yang sudah kita impikan, yang sudah kita tanam menjadi role model, sosok idealku itu yang seperti apa. Itu yang akan kita capai di fase usia 20 sampai 40 tahun. Nah, sehingga di fase ini yang rentan mengalami quarter life crisis itu. Ya, buat laki-laki seringkali yang dinamakan quarter life crisis itu ketika dia mendapatkan kesulitan di dalam hal pekerjaan. Ya. Tetapi kalau untuk perempuan biasanya rasa secure-nya itu ketika dia memiliki pasangan. Benar nggak? Iya. Ya, Nanda belum bisa jawab dok, saya belum jawab. Iya. kalau laki-laki itu mencari pekerjaan itu yang paling penting. Tapi kalau perempuan seringkali dia merasa secure-nya itu ketika dia mendapatkan pasangan.
Ya, saya Sehingga mungkin juga dari lingkungan kali ya dok ya. ya, dan benar-benar. Lingkungan Dan kan itu kan selalu ya di Indonesia ini kan ya kepo ya, banyak yang kepo seolah-olah kalau kita belum umur ya di bawah 30 tahun kita belum menikah ya 25-an tuh udah kapan nikah gitu kan. Seolah-olah hidup kita itu seperti grocery list. Ya. Grocery list itu ya seolah-olah seperti list belanjaan. Jadi kalau kita udah lulus belum? Udah lulus. Setelah udah lulus udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Setelah punya pacar kapan nikah? Udah nikah. Setelah nikah kapan punya anak? Nah, bener kan? Anak satu dok belum puas, kapan anak kedua? Ya. Anak kedua cinta kapan anak ketiga? Terus aja sampai selusin. Nah, makanya Stella kapan punya anak? Ya kan, itu udah pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Seperti dikejar setoran. Iya benar, setuju banget. Hidup tuh gak bisa tenang gitu kayaknya ya. Ada aja, kan belum selesai gini, lagi gitu. Tahu anaknya baru udah selesai nih, dia 4 anak. Anaknya udah sekolah belum? Anaknya kapan gini, kapan gitu. Anak kamu rankingnya berapa gitu kan, nilainya A+ semua enggak? Ya gitulah Ya. selesai gitu. Jadi memang kita itu hidup di society yang memang seolah-olah hidup kita itu seperti grocery list itu. Kalau kita sudah melakukan, seolah-olah kita akan merasa happy. Padahal loh, kalau kita lihat ya, sebenarnya ya, kebahagiaan itu tidak tergantung dari apa yang kita dapatkan, tetapi tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya. Contohnya ya, kita lihat ya sekarang ya, kayak Nanda mungkin galau, udah punya pacar apa enggak, misalnya contoh ya Nanda ya. Contoh-contoh ya. Kalau orang sudah menikah, bukan berarti mereka itu problem free. Ya enggak sih? Benar. Ternyata orang menikah itu juga ada problemnya tersendiri kan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kebahagiaan Anda itu tergantung dari grocery list itu tadi. Anda sudah mendapatkannya apa enggak. Tapi tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau saya merasa I'm single and I'm very happy, then you will be a single that is very happy. Ya kan? Oke, setuju. Tapi kalau Anda sudah merasa aku ini jomblo yang merana, ya akan jadi jomblo yang merana, ya enggak sih? Ya benar. Iya. Dan jangan sampai cari jodoh atau cari suami, cari pacar, whatever, karena pressure dari orang lain. Jadi kayak kepepet. Iya, karena kepepet. Nah, seadanya aja lah udah diambil, ya udah. Nah, itu bahaya banget. Karena yang menentukan kebahagiaan kamu itu adalah kamu sendiri gitu ya kan, Jeng. Jadi nggak bisa gitu loh. Kamu menyerahkan kebahagiaan begitu aja hanya demi whatever people say, supaya mereka accept yourself maybe, supaya mereka nggak menegur, nggak membicarakan kamu. No, people nggak akan stop membicarakan kamu hanya karena kamu tiba-tiba menikah gitu atau dapat jodoh gitu ya kan. Jadi do not do that. Ya, benar. Dan sebenarnya ya, kalau orang yang sorry. Ini saya geser sedikit. Soalnya ini baterainya mau habis. Ya, Dan ternyata ya, orang-orang yang banyak merasa insecure itu sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh orang tua. Ya. Jadi orang tua yang cenderung menuntut, yang cenderung demanding, dan juga orang tua yang suka mengkritik, itu seringkali anaknya akan menjadi anak-anak yang unhappy with themselves. Mereka akan merasa selalu ada yang kurang dengan dirinya. Karena sejak kecil dia dituntut untuk sempurna. Jadi misalnya ya, seringkali kan orang tua merasa, misalnya nih, saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, jadi anakku harus bisa bahasa Inggris. Aku dulu nggak bisa sekolah di luar negeri, anakku harus sekolah di luar negeri. Ya nggak sih? Misalnya kayak saya aja, atau Stella, ada nggak harapan-harapan gitu ke anak kita? Kan ada kan ya? Ya nggak sih Stella? Misalnya, iya, nanti Alicia harus ada, ya kan? Memang ada dong. Saya tuh nggak bisa nyanyi, jadi saya amat sangat berharap Alicia bisa nyanyi dan main piano. It's true, you know? Iya bener. Ini beneran dok. Saya deep down ya maksudnya saya mau lesin sih, tapi saya dari awal udah komitmen kalau misalnya memang dia nggak suka, saya kan nggak akan maksa. Tapi saya selalu bilang, Alicia harus bisa nyanyi atau bisa piano, karena saya nggak bisa gitu. Kalau Nanda kan pinter. Terus Salso, saya tuh Ivon pinter juga, jadi biar kalau di acara keluarga itu ada perwakilan keluarga satu hati gitu ya, nyanyi sama piano gitu, itu beneran. Berarti nanti trio ya, berarti nanti trio Nanda, Ivon, sama Alicia. Iya bener.
Kok saya di belakang aja bikin foto nggak apa-apa. Ya, nah jadi karena kita itu sudah menuntut anak kita, sebenarnya yang merasa insecure itu adalah orang tua. Tapi orang tua memproyeksikan insecurity itu kepada anaknya. Sehingga yang terjadi anaknya akhirnya menjadi insecure juga. Karena merasa aku kok kurang ya, ayahku nggak bisa menerima aku, ayahku menuntut aku harus begini, ibuku menuntut aku harus begini. Karena ya, kata-kata dari orang tua saat kecil itu akan menjadi inner voice anak saat dia dewasa. Harus hati-hati banget ya. Jadi apa yang kita omongkan ke anak kita itu nanti akan menjadi inner voice-nya dia. Jadi Yang saat dia dia ya juga ya, dok ya. Jadi saat dia nanti besar mungkin dia akan ingat, oh ya, ayahku ibuku bilang kalau aku ini gendut. Papa mamaku bilang katanya aku harus dapat nilai 100. Kalau aku nggak dapat nilai 100, berarti I'm a failure. Ya. Seolah-olah hidup ini seolah-olah adalah sebuah kompetisi. Kalau kita memandang hidup kita ini seperti kompetisi, seolah-olah we have to be the first one. Ya kan? Yang orang yang bisa sampai di garis finish itu yang pemenang dan the others are losers. Seolah-olah yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu adalah loser semua. Orang yang menjalani hidup ini seperti kompetisi itu nggak akan pernah puas dengan hidupnya. Karena di atas langit kan pasti masih ada langit. Di bawah kita juga ada orang yang lebih susah daripada kita. Tetapi kita harusnya memandang hidup kita ini seperti kita itu lari di pinggir pantai. Kalau kita lari di pinggir pantai, kita kan akan enjoy dengan kita ngelihat suara ombak, kita ngelihat ada sunset, kemudian kalau ada orang yang lari lebih cepat daripada kita, ya monggo aja ya, silakan aja dia lari. Kita nggak akan iri, kita nggak akan marah, kita nggak akan merasa insecure, kita nggak akan merasa kalah. Karena we enjoy our run. Kita menikmati lari kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Iya, setuju. Benar-benar. Ya benar banget sih. Ya aku juga pernah dengar sih kalau hidup itu jangan dipandang sebagai kompetisi tapi a journey kayak gitu. Iya, Ya. Kita enjoy every moment. Dan beda kalau misalnya kita itu kompetisi, kita fokusnya itu ke garis finish aja, tapi selama perjalanan itu kita nggak menikmati, nggak bener-bener apa ya namanya, kita nggak mengambil nilai-nilai gitu dari perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu yang penting kamu ketemu orang baru di situ, kamu belajar hal baru, bahkan mungkin kamu gagal, kamu bangkit dan lain sebagainya. By the way dok, ini ada pertanyaan. Iya, ini udah ada banyak yang nanya. Ini, halo dok, gimana cara mengatasi tidak pede secara mental seperti ingin melakukan sesuatu tapi merasa selalu tidak puas atas apa yang kita telah lakukan sampai akhirnya kita nunda terus nih. Jadi kayak karena ngerasa itu kurang, jadi akhirnya plan dia kayaknya ya dok banyak di procrastinate simply karena mungkin dia takut nggak bisa maksimal mungkin ya dalam melakukan hal itu, takut gagal gitu ya mungkin dalam tanda kutipnya. Iya. Ini Naftali nih, ini desainer ini. Desainer Iya, saya, desainernya Sela. Iya, benar desainer kita ya dok ya. Jadi Naftali, biasanya orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian perfeksionis. Orang yang memiliki kepribadian perfeksionis, dia biasanya akan merasa selalu kurang dan selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sehingga akhirnya jadi seolah-olah procrastination, seolah-olah menunda-nunda. Padahal sebenarnya bukan dia orang yang menunda-nunda, justru dia itu orang yang sangat perfect. Dia orang yang bertanggung jawab, kepingin hasilnya itu baik. Tapi karena dia merasa selalu tidak puas, akhirnya dia nggak selesai-selesai. Karena merasa selalu ada yang kurang. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Berusahalah yang terbaik, semampumu. Kalau memang sudah mentok, sudah biarkan. Dalam arti do your best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya serahkan kepada Tuhan tentang hasilnya. Nah, kalau untuk orang-orang yang perfeksionis, saran yang bisa saya berikan ada 2 hal. Yang pertama, delegasi. Delegasi itu berikan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain kepada orang lain. Jadi misalnya ya,
Nafta mau desain baju nih. Nafta udah ada gambaran kan, Nafta bagian desain. Oh, aku mau bikin seperti ini. Kemudian nanti untuk detailnya atau apanya, kalau misalnya ada orang yang bisa melakukan, biarkan orang lain yang melakukan. Itu akan membantu untuk orang-orang yang perfeksionis. Karena orang-orang yang perfeksionis biasanya itu semuanya mau dikerjain sendiri, nggak Iya, percaya sama orang lain. iya itu benar. Akhirnya itu nanti jatuhnya malah jadi stres sendiri karena merasa nggak pernah puas, akhirnya kelelahan, capek, exhausted dengan dirinya. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah limitasi. Limitasi itu membatasi. Apa sih yang mau aku lakukan? Jadi tadi delegasi, alihkan orang lain yang bisa lakukan. Kedua, limitasi. Jadi aku cuma mau ngerjain ini, aku mau fokus di ini. Lainnya, itu saya bagi-bagi tugas. Itu mungkin akan membantu supaya tidak selalu merasa kurang. Ya, batasi, aku mau fokus di apa sih yang memang harus aku handle, gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi dok. Selamat malam dok, gimana ya meyakinkan diri sendiri kalau kita bisa survive walaupun banyak yang menentang? Itu gimana dok? Oke. Gimana cara meyakinkan? Mungkin ini agak masih superficial ya. Karena kita harus lihat dulu permasalahannya Putu Tari itu apa yang dihadapi. Karena survive atau enggak itu kita juga harus realistis ya. Kenapa kok banyak orang yang menentang? Misalnya orang tua kita menentang. Itu kenapa? Dan juga hal apa? Misalnya kalau dalam hal pekerjaan, aku yakin aku bisa survive walaupun banyak yang menentang. Coba dipertimbangkan lagi omongan dari orang-orang sekitar. Karena biasanya apalagi kalau orang tua ya yang menentang ya, biasanya kalau orang tua menentang itu pasti ada alasannya. Karena orang tua kita itu kan mereka sudah menjalani dahulu kehidupan, mereka sudah makan asam garam, mereka udah tahu pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi coba didengarkan, dipertimbangkan dulu. Misalnya nih contoh ya, saya kan nggak tahu problemnya Putu Tari ini apa nih. Contoh, pasien saya, dia itu cowok, ngambil kuliah IT. Kemudian dia hobinya itu suka menari. Dia mau keluar dari IT, dan dia mau jadi penari. Meskipun banyak yang menentang. Jadi orang tuanya menentang, tapi dia kekeh dia mau jadi penari. Sampai mau ninggalin kuliah IT-nya. Nah ini saya bilang ke dia, kalau untuk pekerjaan ada 4 hal yang harus dilihat. Yang pertama, passionmu di mana. Yang kedua, talentamu di mana. Yang ketiga, demand yang dibutuhkan orang di mana. Dan yang keempat, financial. Ya. Kalau Anda bisa menemukan 4 hal ini, maka Anda menemukan namanya istilah Jepangnya ikigai. Jadi a reason for us to live melalui pekerjaan kita. Nah, jadi ketika saya tanya itu ke dia sendiri yang bilang, iya dok, passion saya memang di nari, talenta saya di nari. Tapi saya tahu kalau ini nggak ada demand. Di Surabaya mau jadi penari, gimana caranya? Nggak setiap minggu kan ada event. Dan juga nggak bisa memenuhi secara kebutuhan finansialnya dia. Akhirnya setelah kita berbincang di sesi konsultasi itu, akhirnya dia mulai berpikir, ya benar juga ya. Mungkin aku lebih baik aku meneruskan di IT ini gitu. Jadi Putu coba dipertimbangkan dulu apa yang dimaksud dengan menentang. Kalau memang menurut Anda setelah Anda pertimbangkan itu memang Anda yakin bahwa keputusan Anda itu yang paling benar, ya tinggal Anda yakinkan diri sendiri dengan cara Anda mungkin bisa membuat board vision. Jadi Anda kayak papan, Anda bikin visi, aku mau menjadi orang yang seperti apa, tempelin. Ya. Kemudian misalnya Anda ada target, 1 tahun aku mau seperti ini, 5 tahun aku mau seperti ini. Ya, itu akan membantu Anda untuk meyakinkan diri Anda bahwa pilihan Anda sudah benar. Jadi board vision itu, vision board. Jadi pakai papan, tempel gambar-gambar supaya itu bisa meyakinkan Anda. Kemudian tulis kata-kata positif. Kalau Anda menulis kata-kata positif, jangan pakai kata tidak, kata jangan, dan kata negatif ya. Misalnya, saya tidak akan gagal. Itu sebenarnya kata negatif karena ada kata tidak dan ada kata gagal. Tapi langsung pakai kata-kata yang positif. Misalnya, saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan bahagia. Gitu mungkin bisa dicoba ya, Putu. Ya benar. Dok, ini kayak saya ngeliat ya dok nih dari beberapa pertanyaan juga kemarin kan saya sempat ini nih kasih question box di IG saya biar teman-teman bisa drop the questions dulu before.
Dan di sini saya notice ada beberapa pertanyaan itu yang akarnya sama, Dok. Jadi lebih ke arah eh, bagaimana cara menghadapi orang-orang di sekitar kita yang bisa dalam tanda kutipnya itu orang-orang yang toksik. Karena jadi gini, kadang mungkin orang itu nggak ada insecure atau orang itu tipe yang positive thinking. Tapi justru orang-orang di sekitarnya ini yang kayak membuat dia down, kayak selalu memberikan apa ya, sugesti-sugesti yang mungkin dalam tanda kutipnya mengarah ke sesuatu yang negatif, jadi membuat dia akhirnya kayak insecure, kayak aku jadinya sebenarnya aku ini orang yang gimana, apakah yang dikatakan orang-orang itu benar atau gimana. Nah kira-kira Dok, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, terutama kalau orang-orang itu adalah orang-orang terdekat kita, let's say itu sahabat kita sendiri, kayak gitu misalkan. Nah, ini sebenarnya sama ya pertanyaannya sama Stephanie ya. Jadi ini kita jawab sekalian. Bacain lagi mungkin ya. Enggak, nggak usah. Mirip kok. Itu tadi gimana kalau misalnya dia udah positif, terus kedapatan orang yang influence negatif gitu. Gimana cara menghadapi orang-orang yang seperti itu? Jadi memang kita seringkali di tempat, nggak seringkali ya, ada beberapa orang yang kurang beruntung ditempatkan di situasi yang toksik. Kalau teman itu gampang, Anda tinggal stay away. Tapi kalau keluarga yang toksik itu yang lebih sulit. Ya. Contohnya orang tua yang abusive, orang tua yang dari kecil sering mukulin anaknya, kata-kata yang kasar, yang negatif, itu akan lebih sulit karena dia orang tua. Kalau teman yang bisa Anda lakukan, stay away. Ya. Anda tidak harus memohon-mohon untuk jadi tetap berteman dengan mereka. Karena kalau Anda memang orang yang positif, yakinlah bahwa Anda akan menemukan orang-orang yang positif di sekitar Anda untuk menjadi teman Anda. Jadi nggak perlu untuk berteman dengan orang-orang yang sekiranya toksik. Bukan berarti saya nyuruh bermusuhan, nggak ya? Jadilah baik, tapi nggak usah terlalu dekat. Kalau ketemu ya cuma sekedar say hi, hello, how are you, gitu aja sih. Tapi nggak perlu sampai Anda menceritakan tentang masalah Anda, keluarga Anda, masalah pekerjaan, nggak perlu. Cari sekiranya orang-orang yang bisa memberikan influence yang positif. Nah, kalau seandainya itu adalah keluarga Anda yang toxic, ya. Ini tadi kan ada pertanyaan yang di atas tuh, Peter itu, tadi Peter tanya ya, gimana kalau hasil dari parenting yang kurang baik, ya. Seandainya parentingnya itu sampai parentsnya itu ternyata toxic, ya, maka Anda harus segera keluar dari lingkungan itu. Jadilah kuat, jadilah sukses. Anda dewasa, sukses, setelah itu kerja yang benar, hidup yang bahagia sendiri. Bukan berarti saya nyuruh Anda kurang ajar jadi anak durhaka sama orang tua, enggak. Tetap baik sama orang tua. Seminggu sekali datang kunjungin orang tua, bawain makanan baik. Tapi bukan berarti Anda perlu terlalu dekat. Karena bagaimanapun kita harus membantu diri kita sendiri, menjaga kewarasan diri kita sendiri, baru kita bisa membantu orang lain. Ya. Kalau enggak, ntar Anda sendiri yang stres. Benar, saya setuju sih. Gitu. Sini ada pertanyaan lagi, Dok. Mungkin menanggapi yang tadi ya. Just dari ini. Just enjoy the process. Tapi jika proses tanpa progres itu kan percuma. Nah, gimana tuh Dok tanggapannya? Benar. Proses ini menanggapi apa ya tadi ya? Just enjoy the process tuh. Oh, yang tadi itu Kak, yang tadi ngomong tentang lari di pinggir pantai itu Kak. Iya. Oh, enjoy the journey itu. Iya, benar. Ya. Jika proses tanpa progres kan percuma. Oke, benar. Di satu sisi benar. Ya. Tapi biasanya kalau kita berproses, masa sih nggak ada progres? Ada lah pasti. Ya kan? Masa ada kalau kita mau proses, misalnya kita bikin roti, aku memproses roti, prosesnya lama. Meski prosesnya lama, tapi ada kan progres. Ya, jadi sebenarnya ada. Cuman tolak ukurnya apakah cepat atau lambatkah? Kalau tolak ukurnya adalah cepat atau lambat, kalau tolak ukurnya harus menjadi yang pertama, itu yang nanti rentan kita menjadi depresi. Tapi kalau kita berproses, pasti ada progres. Mestinya loh ya. Ya nggak sih? Kita proses bikin roti. Ada roti yang cepat, ada roti yang lama. Ada mie deh, mie. Mie ada mie yang instan,
ada mie yang kita harus potong-potong bawang, potong-potong apa. Tapi semuanya proses dan semuanya pasti ada progres. Iya benar. Terus kita jalan aja meskipun kamu satunya lari mungkin memang dia cepat, tapi kita jalan pelan-pelan tuh pun pasti ada 1 meter, 1,5 meter, pasti ada lah progres meskipun kita mungkin lebih lambat dari yang lain. Tinggal dilihat kembali aja cara kamu. Kayak Selain gimana waktu mungkin bagaimana ini ya, cara kita melihat ekspektasi kita kayak gitu, karena kalau progres tuh pasti ada, tapi kayak ekspektasinya tuh mau seperti apa, sejauh apa, nggak cuma berdasarkan waktu tapi juga ini ya mungkin kayak mungkin set how goals-nya big, ya juga kali goals-nya ya. kayak harus apa ibarat Misalnya gini, mungkin kalau kita juga kadang ada orang yang set goal itu terlalu apa ya, terlalu besar Tinggi. gitu ya. Mimpi yang terlalu tinggi jadi tidak realistis, nah atau kurang realistis. Iya, Misalnya iya. gini, tiba-tiba usia berapa, misalnya usia 30 atau 24 itu tiba-tiba saya pingin jadi, ya bisa sih tapi kan jadinya lama gitu loh, pasti lebih lama. Misalnya jadi gerben. nggak, misalnya mau jadi presiden gitu tiba-tiba, nah teman-teman yang lain mungkin nggak sukses tapi dia masih fokusnya ke situ, mungkin ngerti nggak sih kayak Iya, maksud iya, aku iya. kayak Oh gitu. iya. Jadi maksudnya Benar. nggak Iya, realistis itu- gitu goal-goalnya kadang, atau Nah. mungkin agak terlalu panjang gitu, pencapaiannya lama gitu. Ya. Jadi memang kita harus menentukan target itu yang realistis. Contoh ya, ini saya kemarin baru dapat pasien tuh, yang dia terobsesi, dia belum punya pasangan, dia terobsesi punya pasangan harus kayak BTS. Oh iya, Loh, ada iya. maksudnya pasti banyak banget sih. I believe. Itu biasanya apalagi yang masih remaja-remaja. Iya benar. Nah, bener Usia kan? berapa dong? Maksudnya usia 20, padahal Usia usia ini udah 20-an. Ya, Mungkin masih Nanda nggak lanjut. punya pacar karena dia terobsesi mau kawin sama BTS ya Nanda ya? Oh enggak, saya nggak suka BTS dok, saya sukanya GOT7. Tapi teman saya Oke. ada bener dok yang terobsesi ini sama GOT7 gitu. Jadi dia tiap hari nontonin live-nya GOT7. Ya mungkin teman saya nonton juga gitu. Ya Ya, mungkin itu termasuk mimpi yang kurang realistis. Mungkin bisa kalau nggak tahu, tapi ya itu kurang realistis. Memang gini, tadi yang Perjuangannya ekstra sih. flying in time ya, sebenarnya itu hal yang positif kalau Anda ada progres, menentukan progres, ada target, itu nggak apa-apa. Justru menurut penelitian, kalau kita memiliki target, dan kita yang tadi saya bilang ya, vision board tadi itu, Anda tempelkan, aku kepingin ini, itu biasanya akan tercapai. Karena kalau zaman saya dulu waktu SMA itu saya pernah lihat video dan ada juga bukunya The Secret itu loh, pernah nggak? Tahu nggak? Law of Attraction. Oke, pernah tahu kayaknya. Kita itu, alam semesta itu akan membantu kita untuk kita menuju ke harapan-harapan yang sudah kita set, yang sudah kita tentukan. Jadi nggak apa-apa kalau Anda menentukan, wah aku mau progres segini, boleh. Tapi jangan sampai kalau kita gagal, lalu kita merasa fail. Atau jangan sampai Anda menentukan, aku harus menjadi yang pertama. Kalau kalah dibandingkan orang lain, lalu Anda merasa stres. Nah, itu yang nggak baik. Maksudnya, enjoy the run itu Anda menikmati prosesnya itu tadi. Ya. Bukan berarti harus menjadi yang pertama, bukan harus menjadi yang tercepat, bukan harus menjadi yang terhebat. Tapi Anda menjadi diri Anda dengan progres Anda, dengan proses Anda, itu pun sudah cukup. Dengan kecepatan Anda, itu sudah cukup. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Malam dok, gimana ya caranya biar kita bisa fokus sama yang positif pada diri kita? Karena selalu anxiety sama kemungkinan akan bikin salah. Oh, takut gagal nih dok, takut gagal, takut salah gitu. Karena orang di sekitar kita tuh selalu lihat hasilnya daripada proses gitu. Jadi takutan untuk gagal karena takut dijudge juga sama orang sekitar. Ya sih, karena orang kan ngeliatnya tuh langsung hasil akhir, kadang ngejudge gitu loh, langsung nggak ngeliat proses. Nah, dia punya ketakutan di situ, dok. Ya. Jadi gini, kita itu tidak harus menjadi sempurna. Tetapi kita sebagai manusia, kita harus bertumbuh. Ya. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda di hari kemarin. Ya. Misalnya tadi kan pertanyaannya, karena aku merasa aku akan selalu salah. Orang sekitar kita selalu lihat hasil daripada proses. Coba bandingkan diri Anda dengan diri Anda di kemarin. Apa sih hari ini yang sudah aku lakukan? Hal yang lebih baik dari hari kemarin. Selama Anda sudah bertumbuh menjadi lebih baik, maka Anda bertumbuh dan itu sudah cukup. Anda nggak harus jadi sempurna.
As long as you grow, as long as you improve, that's enough. Tuh. And you can't please anyone ya nggak sih? Kayak bisa semua, everyone of them. Nih, Stefani 659 ada yang nanya nih, yang di atasnya. Tadi kelewatan. Mau Itu menanya kayak yang tadi sih, yang tadi itu sama dok, sama yang ditanyain. Oh, udah ya, sama ya. Oh iya, oke. Dok, masih ngomong soal ini ya dok ya, Toxic people. Gimana Ada kalau yang juga toxic itu adalah atasan. Terus ini juga di bawahnya mirip dok, mertua. Ya bener kok mertua udah mirip yang di jawaban orang tua tadi ya. Tapi ya iya sih benar. Iya gimana ya kalau mertua? Ya, Iya dok, gimana ya dok? Bener dok, mumpung kan saya masih single nih dok, kan saya nggak tahu. Nanti jaga-jaga dok kalau misalkan dapetnya yang ke rumah mertua gitu. Jangan tinggal sama mertua. Iya, kalau bisa sih ya pinginnya gitu, nggak mau pindah sama mertua. Cuma maksudnya, nggak, tapi ya pasangan juga belum. Cuma maksudnya dok, gimana? Maksudnya gimana menghadapinya nih dok, gitu kan? Kalau atasan atau mertua nih, mertua itu termasuk atasan loh sebenarnya. Iya, iya dok, atasan sih gitu. lebih dari kita. Jadi mantu kan. Jadi gini. Kalau atasan masih bisa keluar, ini mertua nggak bisa diapa-apain sih. Actually, aduh maaf dok. Sebenarnya tuh tergantung juga ya mertuanya kayak gimana, ya kan? Mertuanya kepo nggak? Mertuanya ngatur nggak? Ya kan? Kadang mertua itu niatnya baik, tapi caranya kurang baik, akhirnya juga jadi ya gimana gitulah, ya kan? Contohnya dia niatnya baik tuh, ada teman saya niatnya baik tiap hari. Menantunya dibikinin jus, padahal menantunya nggak suka jus. Niatnya dia kan baik kan sebenarnya. Iya, niatnya baik. Nah, jadi coba pahami bahwa sebenarnya semua orang itu sebenarnya biasanya ya intensinya baik, cuman mungkin caranya yang kurang baik. Dengan berpikir seperti itu, maka mungkin hubungan Anda dengan mertua itu harapannya bisa lebih positif. Tapi kalau memang menurut Anda masih negatif, coba berusaha untuk bersikap asertif. Ini Megawati ya tadi ya yang nanya ya. Coba bersikap untuk asertif itu maksudnya komunikatif ya. Ini contoh nih, pasien saya yang lain ya. Dia itu hubungannya sama mertuanya awalnya baik-baik banget, deket banget. Terus tiba-tiba mertuanya itu sering ngomongin tentang mantan pacarnya suaminya di hadapan menantunya. Gitu. Itu ya Padahal mertuanya nggak nonton IG lagi. Ini sekarang kesini, habis dari sini nggak ada maksud apa-apa, tapi kan menyinggung. Lah, sedangkan si pasien saya itu sama dia dipendam sendiri, dia nggak berani ngomong. Akhirnya saya bilang, coba komunikasikan. Akhirnya dia berani ngomong sama mertuanya. Ma, sorry ya, Ma ya, bukannya. Jadi kalau kita mau ngomong sama mertua nih, ini tips ya, tips buat Mega ya. Pakai 2 kalimat positif, 1 kalimat negatif. Jadi, Ma, saya tahu Mama itu sayang sama saya, gitu. Mama perhatian sama saya. Kita udah deket kayak temen misalnya gitu ya. Tapi Ma, aku nggak nyaman Ma kalau Mama ngomongin tentang mantan. Jadi 2 kalimat positif, 1 kalimat negatif itu akan lebih bisa diterima. Dan akhirnya cerita negatifnya dulu ya dok ya. Itu kalau negatif, Mama itu kok selalu ngomongin tentang mantan sih Ma. Nah itu tuh pasti nggak enak. Nanti. Iya benar. Cara ngomong, bahasa komunikasi itu penting banget. Atau mungkin lebih aman lagi gini dok, bawain produknya Asarin gitu, Mama kulit Mama biar makin cantik gitu, ini dulu dipakai dulu, terus Ma, by the way, itu mungkin lebih ini lagi happy lagi ya, cari suasana yang pas juga. Jadi penting sih trik komunikasi ya, terutama kalau sama mertua nih ya. Dan tipsnya juga pakai I statement. I statement itu pernyataan saya. Misalnya ya, ini contoh ya. Kalau you statement ya, contohnya kayak gini. Mama itu kok ngomongin tentang mantan terus sih, Ma. Mama nggak nyadar ya, Mama itu bikin aku nggak nyaman. Itu you statement. Mama, bla 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 bla. Tapi kalau I statement, kita bilang gini. Ma, aku kok ngerasa Mama akhir-akhir ini sering ngomongin tentang mantannya suami saya ya, Ma. Saya merasa nggak kurang nyaman, Ma, kalau Mama ngomongin tentang itu. Kedengaran lebih enak mana? Iya sih, ya, lebih sopan yang saya. Iya, sebenarnya itu menggurui banget gitu kan dok, kayak bener. Kamu tuh kayak salah loh, Mam, kamu tuh ngebicarain saya kayak ngeguruin lah istilahnya. Nah, intinya kan sama, tapi cara kita ngomong dengan I statement itu akan lebih mudah diterima, ya. Nah, kalau Anda sudah melakukan tips-tips saya tadi dan tetap masih negatif mertuanya, maka Anda paksa suami Anda, aku harus minta rumah sendiri.
Atau mungkin mertuanya harus dibawa ke dokter Aime gitu ya, biar bisa dikasih tahu gitu. Aduh tante, menantunya kasihan tante. Iya. Iya stres tante. Iya benar, Karena itu gimana mungkin pun salah satu memang opsi ya, kalau dokter suami Aini. itu mesti lebih mengutamakan istri loh daripada mengutamakan mertua. Ya, Ya karena apalagi kan kan gimana udah berkeluarga sendiri. Jadi coba gitu. benar sih. Nah, ini ada lagi nih. Mm-mm. Oh ini ada yang tanya, malam dok, maaf melenceng. Kalau Bumil makan obat depresi yaitu Ativan, boleh nggak dok kalau ASI-nya diberikan ke bayinya nanti? Makasih dok. Oh ini jadi ibu hamil yang mungkin udah punya depresi sehingga minum obat nih dok. Aman nggak untuk ntar ASI-nya diberikan ke baby kalau minum obat-obatan gitu? Oke, jadi kalau menurut penelitian, Ativan itu di dalam ASI kadarnya tidak terdeteksi atau very very minimal. Jadi nggak apa-apa. Boleh kok tetap memberikan ASI. Justru yang mungkin lebih beresiko saat hamilnya. Kalau sudah melahirkan, mau memberikan ASI nggak apa-apa. Tapi bisa mempengaruhi nggak dok? Nanti kalau misalnya ibunya itu apalagi sejak hamil tuh udah suka depresi, suka insecurity, necting dan lain sebagainya tuh bisa berpengaruh ke babynya nggak ntar dok? Maksudnya Bisa, sifat babynya tuh jadi cranky atau mungkin jadi kayak gimana gitu? bisa banget. Bisa banget. Bisa ya? Jadi memang saat kita hamil, sebisa mungkin kita berpikir positif, kita happy, supaya baby kita itu juga happy. Ya, karena kan itu udah ada penelitiannya itu. Apa yang mama pikirkan itu akan sangat mempengaruhi janin. Hmm. Jadi ada pasien saya yang pada waktu dia dulu, maksudnya mamanya mengandung, itu mamanya waktu itu sedang banyak problem. Akhirnya anaknya tuh saat dewasa dia jadi lebih mudah depresi. Karena memang menurut penelitian depresi itu juga ada hubungannya dengan genetik kan. Jadi kalau orang tuanya lebih mudah stres, anaknya nanti jadi juga lebih mudah stres. Penting makanya nih suami-suami harusnya nonton nih. Kalau istrinya hamil, jangan dibuat sedih, jangan dibuat nangis, jangan dibuat depresi. Happy happy nih, terus turutin aja, say yes terus pokoknya. Kasihan ntar anak kalian. Ini penting loh, ini keturunan kalian yang dipertaruhkan. Dengarkan gitu ya, dengarkan. Penting sekali ini membuat ibu hamil bahagia. Iya. Terus, nah ini nggak kerasa sih dok, udah hampir 1 jam kita Iya. membahas. Kalau ngobrol gini nggak ada habisnya ya. habisnya. Apalagi seru nih. Jadi kayak lagi cerita, denger cerita gitu kan dari tadi ada kayak aja. curhat-curhat. Bener. Nah terus ini ada nih dok, kemarin juga ada yang nanya. Nih, Iya. kan tips PD meskipun masih single. Wah, ada yang kayak gitu dok. Tips PD meskipun mungkin harus tanya ke ini ya yang di sebelah Nah, saya ya, ini. tanya ke Nanda. Single Nanda loh. gimana Nanda tipsnya tetap pede Nanda? Kalau aku ya dok, kalau saya personally sih dok, saya terus terang rahasia saya kenapa saya selalu bahagia dan pede meskipun saya masih single. Karena Sinti, saya tipe orang yang yakin bahwa setiap orang, life is a journey. Jadi setiap orang punya timingnya sendiri-sendiri. Orang ada yang punya timing kapan lahir beda. Yang ngapain saya harus menyamakan dia udah nikah kayak teman-teman saya udah banyak bahkan udah punya anak. Kenapa kayak saya harus terpatok sama dia? Apalagi kalau urusannya pasangan hidup itu kan kontrak satu untuk selamanya ya dok, no turning back, makan, tidur, apa semua mandi orang sampai seumur hidup. Jadi kalau buat saya sih, it's okay kayak in a slower pace, tapi sekali dapat itu benar-benar yang terbaik. Dan saya sih tipenya kayak memang pasrah banget sama Tuhan. Saya selalu bilang kayak, saya jadi orang juga nggak nakal, saya bisa jadi orang yang baik. Ya saya percayakan ke Tuhan, Tuhan bakal ngasih saya pasangan yang baik. Dan karena menurut saya, karena saya punya mindset seperti itu, jadinya sekarang pun saya kayak ya nggak apa-apa pede aja kalau ternyata belum ketemu yang terbaik, oh nggak apa-apa berarti memang belum saatnya, belum timingnya, atau mungkin bukan tanda kutip cowok pilihan Tuhan gitu buat saya. Apalagi kayak yang saya bersyukur saya dikelilingin kayak Cece, kayak saudara-saudara saya tuh semua kayak pada selalu support, maksudnya juga ya support kayak ya jangan apa sih kayak ngasih-ngasih apa ya saran-saran tentang kayak nobody's perfect. Jadi kita juga nggak bisa ngarapin pasangan hidup yang selalu perfect, tapi kita sendiri pun nggak perfect. Jadi ya apa ya kayak ya pokoknya jangan terlalu stres tapi juga tetap dinikmati every journey gitu sih.
Sama saya mau tanya satu tips lagi nih dok. Kebetulan kan tadi di atas ini kayak Christine ini mungkin ya itu lagi hamil. Nah kan nggak sedikit juga nih dok. Apalagi masa pandemi ini teman-teman saya pada hamil semua nih dok. Mungkin tips sedikit banyak juga yang mengalami Jadi nggak positif COVID, positif hamil ya? Iya, ya bener dong. Maksudnya bener banget. Semua pada hamil. Nah itu untuk tips menghadapi baby blues nih dok. Apalagi yang mungkin lagi pandemi gini, itu pasti banyak yang takut masukin suster, ART, nah ujung-ujungnya ngerawat sendiri. Apalagi yang baru jadi moms itu biasanya baby blues mengalami. Nah itu tipsnya gimana dok? Biar tetap waras gitu. Benar. Jadi sebenarnya selama kita hidup, kita nggak akan pernah terlepas dari problem. Orang yang nggak ada problem sama sekali itu ya orang yang sudah meninggal. Selama kita hidup itu pasti ada problem. Ya semuanya, mau blogger, mau influencer, mau presiden, mau Miss Universe sekalipun semuanya ada problemnya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah membandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi kita fokus aja di solusi. Ya, jadi kalau kita ada problem, nggak usah mengeluh tentang problemnya. Ya, oke, I have problem, but I believe that I have a bigger God. Tuhan yang lebih besar daripada problem yang saya miliki. Ya. Dan percaya bahwa apapun yang Anda lakukan, selama Anda melakukannya dengan tujuan yang baik, pasti nanti Tuhan akan buka jalan. Jadi kita pikir positif terus. Jadi bukan berarti kita nggak pernah ada problem, itu nggak mungkin. Tapi fokus aja, oke, sekarang saya problemnya ini. Lalu saya harus analisis, kira-kira apa solusinya? Dari solusi, alternatif solusi itu, Anda pilih kira-kira mana yang ada, yang resikonya paling kecil, dengan tingkat keberhasilan yang paling besar. Kemudian Anda lakukan, dan ada evaluasi. Udah benar nggak? Kalau nggak benar, ya cari plan B, cara yang lain. Kita kan manusia hanya bisa berusaha kan. Jadi tipsnya kalau pas ada problem, lagi hamil, fokus aja di solusi, jangan fokus di problemnya. Gitu. Benar. Itu tips biar nggak menghadapi baby blues juga salah satunya. Oke sih dok, ini nggak terasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Thank you so much Dokter Aini buat waktunya. Ini seru. Dan semoga sesi ini membantu banyak orang dan menginspirasi juga. Ini nanti lagi ya, ntar abis ini kita biar bisa bye-bye. Iya. Gitu. Thank you ya dok, stay safe, sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus dok, stay safe. Saya mau ngomong terakhir, boleh? Boleh. Ya, jangan lupa kalau self love itu keputusan. Ya, self love itu keputusan. Sama kayak Kalau Asarin dok. ada yang kurang dari diri Anda, misalnya aku kok kurang cantik, kurang apa? Cantik pun itu juga keputusan. Benar. Jadi kalau memang Anda merasa oke, aku kok kurang apa, ayo lakukan sesuatu untuk mengembangkan diri Anda menjadi lebih baik. Ya, misalnya Anda merasa, oh aku kok kurang cantik, oke berarti aku harus dandan. Dan juga bisa juga Anda mencoba untuk pakai produk Asarin. Kayak betul. Iya ini juga sama, yang juga. Oke, thank you semuanya yang udah join. Thank you dok. Thank you Nanda sama Sheila. Bye bye dok. For everyone stay safe. Stay safe. Thank you. Bye. Bye.